Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Gunawan Yulianto sebagai koordinator tim pengampu mata kuliah evaluasi penyuluhan pertanian dan seluruh anggota tim pengampu mata kuliah evaluasi penyuluhan pertanian. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai model-model evaluasi penyuluhan pertanian. Model-modelnya Bapak Ibu. Nah, di sini kita evaluasi dulu. Evaluasi adalah sebuah tindakan yang dilakukan untuk menentukan apakah program yang telah mencapai sasaran atau belum. Maksudnya program tersebut sudah bisa tujuannya sudah sampai sasaran atau belum. Dan apakah sasaran tersebut dapat dicapai lebih efektif, ya maksudnya dengan evaluasi tersebut apakah bisa tercapai secara efektif. Nah, kemudian tujuan dari evaluasi tersebut yaitu mengetahui kelemahan dan kekurangan serta dalam pelaksanaannya serta dapat dipertahankan ketika ada hal-hal yang sudah baik atau ada kelemahannya, maka yang kelemahannya bisa kita perbaiki. Sedangkan untuk yang sudah baik maka kita pertahankan. Kemudian terkait dengan tujuan yang kedua yaitu untuk memperoleh informasi ya mengenai kegiatan tersebut ataupun program tersebut, yaitu dengan kita memperoleh informasi terkait dengan program ataupun proyek tersebut, maka kita bisa mengambil keputusan yang bisa ditetapkan. Kemudian yang ketiga yaitu memelihara catatan-catatan di lapangan. Ya. Maksudnya pengertian memelihara di sini adalah kita ketika melakukan evaluasi tentunya ada catatan-catatan, ya catatan-catatan di mana letak kekurangan ataupun kelemahan dan sebagainya sehingga bisa dilakukan mengenai untuk perbaikan, ya untuk perbaikan ke depannya. Ya, seperti itu. Kemudian banyak para ahli atau pakar yang membagi model evaluasi. Ya. Di sini ada beberapa model yang dikemukakan oleh pakar. Yang pertama yaitu model evaluasi yang berbasis tujuan. Ya. Jadi model ini memfokuskan bahwa pengumpulan informasi yang bertujuan untuk mengukur pencapaian tujuan, baik itu kebijakan atau program atau proyek, untuk dapat dipertanggungjawabkan dalam hal mengambil keputusan. Ya. Jadi ketika dilakukan evaluasi berdasarkan basisnya adalah tujuan, maka nanti hasil dari evaluasi tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian terkait dengan tahapan dalam model evaluasi yang berbasis tujuan ini, yaitu diantaranya yaitu satu yaitu tujuan program ataupun layanan atau intervensi. Ya, jadi apa dari tujuan dari sebuah program tersebut. Kemudian seorang evaluator yang tahap 2 yaitu merumuskan tujuan menjadi indikator kuantitatif maupun kualitatif yang diukur. Ya, setelah dilakukan tujuan, kemudian setelah diketahui tujuannya, kemudian seorang evaluator bisa menentukan indikatornya, ya baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Kemudian tahap ketiga yaitu mengembangkan desain dan instrumen evaluasi. Setelah ketemu indikatornya menjadi indikator, kemudian dilakukan desain, ya instrumen, ya membuat instrumen dan sebagainya. Kemudian yang keempat, tahapan keempat yaitu evaluator memastikan bahwa aktivitas program telah berakhir. Ya, kalau yang evaluasi berbasis tujuan ini, maka kegiatan itu harus sudah berakhir, ya harus sudah berakhir. Kalau yang dalam hal ini model evaluasi berbasis tujuan, misalnya kegiatan SL padi apa, ya misalnya SL
PHT misalnya, itu sudah berakhir baru dilakukan evaluasi yang berbasis tujuan. Kemudian tahap kelima yaitu menjaring dan menganalisis data. Ya. Di sini pemahamannya yaitu menjaring adalah mengumpulkan data ya, melalui menggunakan instrumen-instrumen yang sudah dibuat. Kemudian tahapan yang kelima yaitu membuat kesimpulan apakah tujuan itu tercapai atau tidak, apakah tujuan itu tercapai sebagian, ataukah tujuan itu tidak tercapai. Nah, itu kesimpulannya. Kemudian keputusan dari pemanfaatan evaluasi itu sendiri, yaitu keputusannya yaitu bisa dipakai atau bisa diduplikasi atau bisa dilanjutkan atau tidak bisa dilanjutkan. Nah, itu tergantung dari hasil atau kesimpulan itu sendiri. Nah, ada model lagi yaitu model evaluasi bebas tujuan. Nah, di sini adalah model evaluasi di mana evaluator melakukan evaluasi tanpa mempunyai pengetahuan dari tujuan itu sendiri atau objek yang dievaluasi, serta pengaruh yang diharapkan oleh perancang program ya, tanpa ada mengetahui pengaruhnya ya. Melakukan evaluasi. Ya, seorang evaluator yang mampu mempunyai tujuan program sebelum melakukan evaluasi dapat terkooptasi ya, di sini dapat memilih tujuan dan akan tidak memperhatikan pengaruh program dari luar tujuan. Ya, maksudnya di sini adalah tujuan yang di luar pengaruh yang di luar tujuan itu sendiri ya. Jadi seorang evaluator itu tidak memperhatikan itu ya, karena setiap program itu pasti ada pengaruhnya ya, baik itu pengaruh. Nah, ini pengaruhnya ya, pengaruh samping yang negatif yang tidak diharapkan. Ya, misalnya sebuah kegiatan dengan adanya program-program itu kan mungkin pengaruhnya negatifnya mungkin pemborosan dan sebagainya ya, misalnya seperti itu. Sedangkan pengaruh positifnya yaitu produktivitas meningkat dan sebagainya. Kemudian pengaruh samping lainnya yang positif mungkin terjadinya dinamika kelompok, terjadinya kemajuan dalam bidang berusaha tani dan sebagainya. Nah, kemudian dalam melaksanakan model evaluasi bebas tujuan ini, maka tahapannya yaitu mengidentifikasi terlebih dahulu. Ya. Jadi kita melakukan identifikasi, baik itu pengaruh samping yang negatif maupun pengaruh positif tujuan ataupun pengaruh samping yang positif terhadap program. Seperti itu. Nah, kemudian menyusun kriteria tujuan. Ya sama, jadi setelah diidentifikasi ya menyusun kriteria tujuan, ada kriteria-kriterianya. Ya, kemudian menyusun desain evaluasi ya. Jadi desainnya seperti apa ya, yang kemudian menjaring dan menganalisis data ya. Sama, ujung-ujungnya ya harus mengumpulkan data di sini ya, harus menganalisis. Kemudian selanjutnya yaitu menyusun hasil evaluasi. Setelah dikumpulin, dianalisis, kemudian disusun hasilnya. Ya. Kemudian pemanfaatan hasil evaluasi. Ya. Jadi dipakai untuk sebuah rekomendasi atau bisa dilaksanakan lebih lanjut atau bagaimana, itu adalah bentuk dari pemanfaatan hasil evaluasi. Nah, kemudian model evaluasi yang ketiga ini adalah model evaluasi formatif dan sumatif ya. Yang evaluasi formatif di sini yaitu untuk mengukur hasil pelaksanaan program secara periode ya. Kemudian untuk mengukur partisipan bergerak ke arah tujuan yang direncanakan. Ya, maksudnya peserta ataupun partisipan dari sebuah program itu sudah ke arah yang betul. Nah, itu untuk secara periodik ya, secara pada saat persiapan, pelaksanaan dan pada saat akhir itu ya dilakukan evaluasi. Kemudian untuk mengukur apakah sumber tersebut dipergunakan sesuai rencana ya. Kemudian untuk menentukan koreksi yang diperlukan ya. Jadi setelah dilakukan menentukan koreksi, setelah dilakukan evaluasi maka bisa melakukan koreksi. Oh, ini
pada tahap pelaksanaan ini kurang sesuai ataupun kurang betul ataupun ada kekeliruan dan sebagainya. Kemudian memberikan perbaikan ya. Jadi ketika kita sudah melakukan koreksi bisa memberikan perbaikan-perbaikannya. Nah, pada evaluasi sumatif ini menentukan kesuksesan keseluruhan program, yaitu menentukan apakah goal telah dicapai ya. Kemudian menentukan apakah memperoleh keuntungan dari sebuah program ya. Jadi dalam sumatif ini secara keseluruhan ya. Kemudian menentukan apakah komponen mana yang paling efektif dan menentukan biaya ya, biaya yaitu manfaat dari biaya yang dikeluarkan program tersebut. Dan kemudian mengkonsultasikan temuan dan evaluasi ya, dari evaluasi. Jadi setelah ada penemuan diverifikasi terlebih dahulu ataupun disampaikan dulu ini temuannya itu ini kemudian dibuat berita acara. Nah, lanjut kita pada tahap model yang keempat yaitu model evaluasi responsif, yaitu di mana model ini menekankan pada pendekatan kualitatif naturalistik, yaitu di mana pendekatannya menggunakan kualitatif ya, nanti melalui tahapan-tahapannya ini sudah ada, yaitu natural, yaitu bagaimana sesuai realitanya ya, sesuai dengan kondisi di lapangan ya, terkait dengan respon ya, bagaimana orang-orangnya yang terlibat di dalam sebuah kegiatan. Nah, instrumen yang digunakan pada umumnya menggunakan observasi, yaitu secara langsung maupun tidak langsung, yaitu interpretasi data dan dilakukan impresionistik ya, jadi dilakukan sesuai dengan kondisi ya, diinterpretasikan dengan kondisi real di lapangan. Nah, langkah-langkahnya kegiatan evaluasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu dilakukan observasi. Setelah observasi kemudian merekam hasil wawancara. Ya, kemudian setelah merekam hasil wawancara, pengumpulan data. Ya, kemudian di sini ada pengecekan pengetahuan awal. Ya, jadi pada saat melakukan wawancara sama dilakukan pengetahuan awal seperti apa. Ya, kemudian pada saat pengumpulan data ini dilakukan juga ini terkait dengan pengembangan desain dan model dari evaluasi itu sendiri. Nah, kemudian model evaluasi yang kelima yaitu konteks input, proses, dan produk. Ya, jadi CIPP ini yang sudah sering digunakan, bahwa CIPP ini yaitu konteks evaluasi, yaitu di tahapan ini yaitu pada apakah apa yang diperlukan atau apa yang dilakukan ya, apa yang diperlukan, apa yang perlu dilakukan ya pada tahapan ini, yaitu apa yang perlu dilakukan, sedangkan waktunya kapan ya, sebelum program dilaksanakan ya. Pada saat konteks ini yaitu waktunya sebelum program dilaksanakan. Kemudian keputusannya adalah perencanaan program ya, di konteks ini adalah menghasilkan sebuah perencanaan program. Kemudian input evaluation, yaitu pada tahapan ini apa yang harus dilakukan ya. Jadi sudah ranahnya berubah ya, tadinya apa yang perlu dilakukan, sekarang apa yang harus dilakukan. Kemudian waktunya juga sebelum program dilaksanakan ya. Kemudian pada keputusan ini yaitu menstrukturkan program ya. Jadi bagaimana programnya itu biar distrukturkan gitu. Kemudian pada proses evaluasi yaitu berupa apakah program sudah sedang dilaksanakan. Pada tahap proses ini yaitu menyangkut apakah program tersebut sedang dilaksanakan, karena ini kan sedang proses ya, waktunya ya sedang berlangsung ya, sedang dilaksanakan. Nah, keputusannya hasil evaluasi nanti pelaksanaan program seperti apa, seperti itu. Kemudian terkait dengan produk, yaitu ini berupa mencari jawaban terkait dengan apa program yang sukses ya. Apakah programnya sukses? Ya, maksudnya produk tersebut adalah
bisa berupa produk yang sesungguhnya real, ada juga yang berupa produk jasa ataupun produk peningkatan dari sebuah keterampilan ataupun sikap ataupun pengetahuan, keterampilan ya. Kemudian di sini ada waktunya, yaitu ketika program telah selesai ya, waktu produk evaluasi ini waktunya setelah selesai. Kemudian pada saat keputusan ini adalah putusannya, yaitu apakah recycle yang atau iya atau tidak ya, maksudnya ketika diulang bisa apa enggak, atau harus mengulang atau tidak ya, seperti itu. Apakah ini sudah bisa dilakukan replikasi ya, bisa dilakukan pengembangan dan sebagainya. Kemudian beberapa pertimbangan dalam memilih model evaluasi, yaitu yang pertama terkait pertimbangan teknis ya. Bagaimana kesiapan dan sebagainya ya, kesiapan teknis. Kemudian pertimbangan manfaat dan mudarat dari sebuah program ya, maksudnya program yang dievaluasi itu penting apa enggak ya, itu manfaatnya untuk orang banyak apa enggak. Kemudian pertimbangan biaya ya, biayanya bagaimana, tersedia atau tidak. Kemudian pertimbangan waktu, nah waktunya berapa lama ya, waktunya berapa lama, tersedia berapa minggu atau berapa bulan. Kemudian pertimbangan pemangku kepentingan ya, bagaimana dari unsur penentu kebijakan, bagaimana tokoh masyarakat, bagaimana dari masyarakat itu sendiri, apakah sesuai atau tidak ya, dilakukan evaluasi. Kemudian tahap berikutnya ini adalah rangkuman ya, dari ini adalah evaluasi merupakan kegiatan yang penting ya. Tanpa ada evaluasi ini kita tidak bisa menjudge bahwa sebuah program ini berhasil ya, karena tidak menggunakan kaidah-kaidah ilmiah. Tapi kalau evaluasi yang dilakukan ini adalah menggunakan kaidah-kaidah ilmiah, maka bisa dijudge bahwa ini program ini berhasil ya, sukses ini ya. Namun untuk mendapatkan hasil evaluasi yang baik juga maka harus didukung dengan penggunaan model evaluasi yang tepat agar mampu memberikan hasil yang baik dan akurat sehingga dapat memberikan manfaat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Jadi kira-kira seperti itu para mahasiswa semuanya, bahwa evaluasi ini sangat penting. Ya. Kemudian ini harus memberi manfaat ya, dan juga harus dapat dipertanggungjawabkan, tidak asal-asalan ya, ketika nanti dicek, oh ya dikonfirmasi, ya ini ada betul. Itu kira-kira seperti itu. Silakan para mahasiswa setelah ini bisa memahami apa yang sudah dibuat ini dan bisa nanti diperjelas di modul dari evaluasi yang sudah di-share tersebut. Nah, saya kira cukup Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Salam sehat selalu, sukses selalu, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.